Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan. Bersama saya, Ajeng Mawadah. Netizen Studio Digital Dinas Kominfo dan Persandian di-launching Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada Senin 25 Februari 2021. Melalui penyebaran informasi, Wali Kota Marten Taha berharap Studio Digital Podcast ini mampu menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, demikian pula sebaliknya. Menjawab tantangan Wali Kota Gorontalo terkait penyebaran informasi publik, Kepala Dinas Kominfo Gorontalo meluncurkan Studio Digital. Saat launching, Wali Kota Gorontalo mengatakan di era digitalisasi teknologi informasi merupakan suatu tantangan di mana pelayanan publik mengikuti ritme kecanggihan digitalisasi. Marten Taha mengatakan inovasi-inovasi penting dilakukan. Pelayanan publik dijembatani dengan teknologi informasi. Di era kemajuan teknologi dan informasi yang sekarang ini adalah satu hal yang menjadi tuntutan yang harus kita wujudkan. Sebab perkembangan teknologi dan informasi adalah satu tantangan kita saat ini. Pelayanan publik harus mengikuti ritme kecanggihan digitalisasi yang kita hadapi sekarang ini. Nah, oleh karena itu saya sudah minta kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika agar benar-benar ini diwujudkan dan jadikan bahwa apa yang menjadi tugas saudara itu bisa memberikan kemudahan bagi rakyat. Maka dibuatlah studio digital seperti ini yang diharapkan menjadi wadah jembatan informasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat bisa benar-benar mendapatkan apa yang menjadi aspirasi yang diharapkan dari pemerintah. Baik Pak, jadi dari apa yang Bapak katakan tadi bisa saya simpulkan bahwa memang seperti inilah, inovasi seperti inilah yang Bapak harapkan. Ya, jadi inovasi-inovasi itu penting sekali dalam rangka untuk bisa memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan. Itu kan yang penting. Jadi ini pembangunan ini dilaksanakan bukan hanya kita hebat dalam menata pemerintahan, bagaimana menata usahakan atau manajemen pemerintahan itu bisa berjalan baik, tapi pelaksanaan pembangunan juga itu bisa berjalan dengan baik, tapi pelayanan publik itu juga sangat penting untuk diwujudkan. Dan di era digitalisasi sekarang ini, pelayanan publik harus kita jembatani dengan teknologi informasi, salah satunya yang digagas oleh Kominfo, yaitu berupa studio digital untuk memudahkan masyarakat bisa berinteraksi dengan pemerintah. Netizen Kadis Kominfo Daud Rafertian menjadi kadis termuda dalam deretan kepala dinas di Kota Gorontalo. Seminggu menjabat, Daud Rafertian menggagas peluncuran Studio Digital. Studio Digital digagas menjawab tantangan kemajuan keterbukaan informasi publik di Kota Gorontalo. Podcast Studio Digital diluncurkan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo. Memilih podcast sebagai alternatif lain dalam penyebaran informasi, Daud Rafertian mengatakan membangun komunikasi tidak hanya searah saja. Melalui podcast ini, menurut Daud Rafertian, informasi akan masuk dua arah sehingga informasi menjadi berimbang. Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, Bapak Marten Taha kemarin, bahwa komunikasi itu jangan hanya dibangun searah saja. Jadi dari pemerintah ke masyarakat, masyarakat pun ke pemerintah sehingga kita punya bahan masukan. Nah, melalui studio digital maupun podcast seperti ini nantinya bisa ada komentar-komentar dari masyarakat secara langsung sehingga dari komentar itu kita bisa menarik sebuah isu, misalkan menarik sebuah isu. Nah, isu itu kemudian akan kita bahas di sini bersama-sama. Jadi ada dari lapisan masyarakatnya, ada dari pemerintahnya sehingga kita berimbang, bukan hanya memberikan informasi ke masyarakatnya dari pihak pemerintah saja, tetapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita tampung kemudian kita bahas bersama di sini. Netizen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang tahun 2021, Kelurahan Huangoboto dimusyawarakan. Hasil Musrembang tahun 2020 telah terrealisasi. Skala prioritas pembangunan sarana fisik dan berorientasi pada masyarakat mulai dinikmati saat ini.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Huwangobotu mulai mengagendakan sejumlah sarana prasarana sesuai kebutuhan masyarakat. Anggaran dana alokasi umum 366 juta per kelurahan yang diluncurkan 100% terlaksana. Rismantaha, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Huwangobotu menyampaikan, di samping anggaran dana alokasi umum, ada pula proyek-proyek tertentu yang dibiayai dengan anggaran pemerintah kota. Kedepan Rismantaha menjelaskan masih mengagendakan sarana prasarana fisik yang belum terrealisasi di tahun kemarin. Ini alhamdulillah, dan untuk tahun 2021 ini kami mengharapkan bahwa memang ada harapan kami untuk rehab kantor lurah, tetapi itu sangat membutuhkan dana minimal 1 miliar rupiah dan itu sangat sulit untuk dimasukkan, tetapi kami akan melakukan penataan taman karena pagar sudah selesai penataan taman untuk kantor lurah Huwangobotu. Dan itu kami akan laksanakan dengan dana 150 juta, alhamdulillah sudah ada dan sudah direspon oleh Badan Keuangan dan DPRD Kota bahwa untuk tahun 2021 ini penataan taman kantor lurah Huwangobotu serta juga untuk perbaikan jalan apel yang ada di depan rumah kantor wali kota, rumah pribadi Bapak Wali Kota dan juga depan kantor Camat Dungingi itu sangat rusak, dan juga di Jalan Jeruk yang sangat rusak. Alhamdulillah ini sudah mendapat perhatian tadi, sudah dikatakan oleh pihak Bapeda bahwa itu akan dikerjakan 2021 ini. Untuk 2022 ke depan, memang kita masih membutuhkan dana yang dikhususkan untuk dana alokasi umum tambahan untuk kelurahan yang dikerjakan oleh Pokmas. Maka kami berharap minimal 100 juta per kelurahan untuk pekerjaan fisik, sarana dan prasarana ini harus dianggarkan ke kelurahan supaya masyarakat kelurahan dilibatkan di dalam perubahan-perubahan kelurahan. Hal-hal ini yang mungkin bisa kami minta dan kami harapkan untuk pemerintah Kota Gorontalo. Terima kasih. Lurah Huwangobotu Haris Hako mengatakan pihaknya bersama LPM menaruh harapan besar agar hasil musrembang sebagaimana keinginan masyarakat ini bisa terrealisasi. Perencanaan pembangunan yang berdasarkan usulan-usulan dari bawah. Jadi dari RW, dari RT, sehingga mereka mengusulkan semua dari RT RW. Bisa ada pembangunan jalan, bisa ada pembangunan drainase, bisa ada pembangunan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang coba kami tampung aspirasinya dan telah kami bawa ke tempat musrembang hari ini. Alhamdulillah dari dinas-dinas dan dari pimpinan-pimpinan OPD hadir bersama dalam rangka rombuk daripada musrembang yang dilaksanakan di Kelurahan Huwangobotu. Jadi saya dengan LPM Kota Gorontalo menaruh harapan besar dari hasil pertemuan hari ini akan dibawa ke tingkat kecamatan. Setelah ke tingkat kecamatan akan dibawa ke tingkat kota. Jadi kami sama-sama, saya Lurah Huwangobotu, LPM Kota Gorontalo dan masyarakat Huwangobotu berkeinginan betul usulan-usulan kami ini bisa diperjuangkan di tingkat kecamatan dan bisa diperjuangkan di tingkat kota bahkan ke tingkat provinsi. Insya Allah. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan gunakan masker. Saya Jemawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.